mulai 2014 sebenarnya itu sudah mulai terasa. Teman-teman BMI itu memang efeknya itu pas Pak Jokowi nyapres, itu efeknya luar biasa, euforianya itu luar biasa teman-teman BMI itu sampai sekarang. Jadi banyak teman-teman yang, tapi ada catatannya, teman-teman itu tidak menggunakan kendaraan ini dengan baik. Kebanyakan mereka hanya banyak ditunggangi oleh partai politik, caleg maksud saya. Harusnya mereka kalau memang terjun ke partai politik itu benar-benar terjun secara penuh. Karena apa? Karena nantinya kan kita di sini belajar, kita bisa pakai nanti di Indonesia. Ya kita bisa ke DPC, DPD gitu. Walaupun nggak ke pusat, tapi kita bisa ke DPRD. Untuk saat ini ada juga teman kita yang terjun untuk caleg di DPRD, itu bagus gitu loh. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan ketika kita ada di dalam partai, kita hanya sebagai etalase, batu loncatan bagi mereka gitu. Kita harus punya diri sendiri, kita harus punya power, karena sekelas DPLN di luar negeri itu sama dengan tingkat provinsi. Sayangkan kalau kita itu menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini kesempatan bagus, itu yang pasti. Kenapa saat ketemu teman-teman kakak milih nggak untuk kampanye kalian? Saya orangnya memang lebih suka untuk di Hongkong, lebih suka kampanyenya di medsos, lebih menyeluruh. Lalu kalau di sini itu kebanyakan teman-teman kan memang acut-acut, tapi mereka bukan acut-acut, mereka tahu. Tapi teman-teman juga lebih banyak untuk melihat kita ngapain sih kita itu. Tapi kalau memang teman-teman didatangi satu persatu, itu banyakkan apatisnya itu keluar apa itu. Tapi kalau jalan kayak gini itu teman-teman kan tahu. Seberapa banyak orang yang kenal sama kakak? Kalau seberapa banyak yang kenal sih ya lumayan ya, karena sudah lama di sini. Lalu seseorang kalau sudah melakukan sesuatu dan ini punya markas yang tetap di situ aja, itu ruhnya ada. maaf sorry, itu memang ruhnya ada gitu. Tapi yang pasti partainya sudah terkenal, ketua umumnya sudah terkenal, itu yang menjadikan kita lebih antusias ya. Kenapa memilih Gerindra ya? Sebenarnya waktu itu saya ada bukan Gerindra waktu itu yang saya pilih, bukan Gerindra, ada partai lain yang saya pilih. Namun tidak tahu waktu itu ada teman yang tadi ngobrol juga di markas, ada partai ini gitu. Masa waktu itu saya mau masuk, kalau nggak salah Nasdem, mau masuk Nasdem 2013. Nah, ketika teman datang ke markas memberitahu, coba dilihat ini. Saya belum melihat figurnya, figur Pak Prabowo hanya belum. Hanya karena waktu itu ketuanya bukan Pak Prabowo,
Pak Prabowo waktu itu nggak tahu sebagai pembina atau apa gitu loh. Nah, saya lihat ADART-nya itu. Saya baca, saya suka yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan melaksanakan undang-undang itu secara benar, secara total gitu loh. Itu yang saya senang. Kalau mengenai figurnya, saya sendiri tahu orangnya seperti ini, tapi ada hal yang tanda petik masuk dalam pikiran saya bahwa sekali Prabowo yang waktu itu katanya apa namanya, sekali Prabowo yang waktu itu dalam tanda petik ada isu HAM yang sangat luar biasa. Dalam pikiran saya ada bahwa 2009 beliau juga jadi cawapresnya Bu Mega. Itu berarti beliau tidak ada urusan apa-apa. Orang yang sudah terpilih menjadi calon itu berarti bersih. Itu saja yang yang menjadi patokan saya. Semakin kesini saya hanya mengapa orangnya begitu begitu digambarkan menjadi tokoh hitam tentang HAM itu sendiri. Ternyata beliaunya semakin kesini saya semakin mengerti bahwa politik itu seperti ini.